Shalom anak-anak, kita ketemu lagi dalam ibadah kita minggu ini. Nah, ibadah kita masih pakai online ya anak-anak. Tapi anak-anak di rumah siap kan? Nah, kalau udah siap, kita akan memulai ibadah kita dengan semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. 2 kali ya nyanyinya ya. Nah anak-anak, untuk doa pembuka kami persilahkan anak kami Jerry. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Apinya Berkobar Dalam Hati. Jiwaku tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih.
kita tadi sudah menyanyi, memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, anak-anak memberikan persembahan, kita boleh dimasukkan ke dalam amplop ataupun ke dalam celengan. Lalu biar mama papa kalian yang akan memberikannya ke gereja ataupun lewat transfer ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Nah, untuk doa persembahan kami persilahkan anak kami Diana. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah kali ini. Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan surga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk lagu firman Tuhan, kita sebelum mendengarkannya, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
doa firman, silahkan anak kami Kartika. Teman-teman, kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di setiap hati kami, dan semoga firman-Mu bisa menjadi pertolongan dalam kami menjalankan hidup kami. Ya Tuhan, semoga kami akan selalu rindu akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, firman minggu ini akan disampaikan oleh Bapak Anto. Ya, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Metro yang Pak Guru kasihi. Ya, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kuat. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang turunnya Roh Kudus. Ya, kemudian kita sudah mendengar tentang kisah-kisah cerita bagaimana ketika Roh Kudus itu turun. Pada minggu hari ini kita akan belajar tentang karya Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus itu apa yang akan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak-anak, kita boleh sambil siapkan Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Ya, siapkan Alkitabnya. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Ya. Nanti setelah kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, nanti kita akan baca masing-masing di rumah. Ya. Pertanyaan pertama, pernahkah anak-anak sekolah minggu semuanya mengalami hal-hal yang Pak Guru sampaikan berikut? Ya, yang pertama, suatu ketika kalian masih belajar di sekolah waktu pelajaran offline, kalian menghadapi sebuah ulangan. Ulangan itu biasanya pasti oleh guru tidak boleh mencontek, baik mencontek lewat catatan, buku cetak, atau mencontek hasil kawannya. Nah, mungkin suatu ketika kalian juga pernah ketika sudah mau mencontek, sudah mau membuka buku catatan atau buku tulis yang rangkuman, ketika kamu udah mau buka, seperti ada yang membisikkan di dalam hatimu. Hei, mencontek itu kan nggak boleh. Nah, pernah seperti itu? Atau kamu sedang melirik temanmu, pura-pura kamu duduk rapi, tapi kamu lirik kanan, lirik kiri, lihat ke depan kawanmu, jawaban kawanmu. Pasti nanti di dalam hatimu ada yang membisikkan, stop. Mencontek hasil karya orang lain kan nggak boleh. Kamu harus kerja mandiri. Kemudian mungkin di rumah nih, di rumah anak-anak, yang suka main game online nih misalnya, kehabisan kuota atau kehabisan pulsa, terus tiba-tiba terpikir, waduh, papa mama nggak ada atau ayah ibu nggak ada. Kemudian terpikir, bagaimana aku kan tahu tempat menyimpan uang papa atau mama atau ayah atau ibu di rumah. Nah, biasanya di bawah di lemari bawah pakaian. Nah, ketika kamu mau mengambil uang tersebut, tiba-tiba di hatimu ada yang bilang, hey stop, itu namanya mencuri. Terus kamu menggagalkannya, nggak jadi. Nah, beberapa kejadian itu anak-anak mengajarkan kita bahwa karya Roh Kudus oleh Tuhan Yesus yang diutus untuk menemani anak-anaknya, menemani orang-orang yang dikasihinya. Jadi yang sebenarnya berbicara dalam hatimu untuk stop, jangan mencontek, jangan mencuri, jangan nakal sama kawanmu, jangan menjadi pemalas. Itu adalah Roh Kudus yang berbicara di hatimu. Ya. Sekarang pertanyaannya tinggal kembali ke anak-anak. Apakah anak-anak mau mendengarkan perintah, ajakan dari Roh Kudus itu? Kalau kalian
Misalnya, jangan mencuri, tapi sudahlah, papa mama juga nggak tahu. Tetap aja ambil uang itu, artinya Roh Kudus yang sudah membisikkan kebenaran di hatimu, di pikiranmu, itu akan kalah dengan roh setan yang ketika kamu mengambil uang tersebut, berarti itu anak-anak semua kalah dengan roh setan. Roh setan yang tepuk tangan, hore, aku menang. Roh Kudus yang bersedih karena apa yang disampaikannya sudah tidak didengarkan oleh anak-anaknya. Ya, karya Roh Kudus ini biarlah terus hadir di dalam hati kita masing-masing. Hadir sebagai memberikan semangat, kekuatan, memberikan hal-hal yang baik, kebenaran, menuntun kita. Misalnya kita melihat kawan kita sedang kesusahan, Roh Kudus bilang, bantu kawanmu, kita bantu. Kita melihat ada tetangga kanan kiri kita kesusahan, kita menyisihkan sedikit uang jajan kita untuk membantu tetangga kita. Itu juga karya Roh Kudus. Melihat papa, mama, ayah, ibu sedang sibuk membereskan rumah, sedang sibuk mengatur taman, sedang sibuk dalam beberapa pekerjaan rumah yang bisa kalian bantu. Ketika Roh Kudus itu bilang kepadamu, bantu, maka kamu harus mau menanggapinya. Aku akan membantu orang tuaku. Ketika rasa kemalasan hadir, aduh belajar nih online, enaklah nanti mengerjakan tugas-tugasnya aku buat nanti aja lah kalau udah selesai main game, ya. Lagian kan online, yang penting hari ini aku ngumpul. Ingat, Roh Kudus mengajak kamu jangan menunda-nunda, ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan, tugas-tugasmu di sekolah walaupun pembelajaran masih online. Kemudian di masa pandemi ini, Roh Kudus mengajak kita, yuk, sesuai anjuran pemerintah, kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ayo lakukan terus, gitu kan. Cuma kalau roh setan bilang, alah nggak apa-apa, kemana-mana nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, ya, nggak usah jaga jarak. Itu ketika kamu melakukan, tinggal kamu pilih, kembali ke kamu. Mau mendengarkan Roh Kudus atau mau mendengarkan si jahat. Ya, mulai hari ini kita mau belajar dan belajar terus. Untuk mau setiap hari mendengarkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu GKI yang hebat, yang Pak Guru banggakan, Pak Guru yakin anak-anak bisa terus mendengarkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang setiap hari mendengarkan kata orang tua. Itu juga bisa karya Roh Kudus juga. Kata guru sekolah minggu, kata Bapak Pendeta, kata orang-orang di sekitar kita yang menasehati tentang kebaikan. Itu juga karya Roh Kudus yang hadir di sekitar kita. Marilah terus kita belajar untuk terus membangun diri kita, mendengarkan Roh Kudus, agar kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepadanya. Ya, untuk aktivitas pada minggu hari ini, kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan, membuat video singkatnya, nanti dikirim ke grup sekolah minggu masing-masing. Ayat hafalannya yaitu dari Yohanes 16 ayat 13a. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jangan lupa, Yohanes 16 ayat 13a. Silakan dibuat video singkat untuk tugas hari ini, kirim ke grup sekolah minggu masing-masing. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan di masa pandemi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
Nah, untuk doa penutup, silakan anak kami Christian. Selamat pagi Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga-telinga yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan Yesus, dan juga tolong berkati orang tua dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita sudah selesai ibadah kita. Sekarang anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan.